ada sedikit gesekan emosional. Nah itu yang kita belum tahu nih, kenapa sampai kalau emosional itu udah sering, lebih berat sering. Sampai itu kan ada tanggung jawab moral saya, gitu, menurut saya karena apapun bentuknya, biarpun salah, saya sebagai panglima tetap mengakui dia adalah anak buah saya. Itulah saya sebagai komandan. Ya kalau memang dia salah ya saya hukum. Tapi saya anggap saya tidak mau, wah itu bukan anak buah, nggak bisa. Dia tetap anak buah saya. Gitu. Jadi kita harus konsekuensi gitu. Dan sebagai bukti empati saya datang ke sini, saya melihat korban, ya saya temui keluarga, saya mohon maaf atas nama institusi. Namun biarpun saya tahu di proses ini kejadiannya bukan antara institusi ke institusi ya Mas ya. Ini hanya saya lihat, saya baca sih laporannya itu hanya ada gesekan personal di lapangan. Sesaat kemudian mungkin emosi meluap, terjadilah hal sedemikian. Jadi saya agak sedikit tenang sebetulnya. Meskipun itu sudah jadi korban, bukan karena ada intimidasi terus kemudian pengeroyokan dan sebagainya. Yang penting itu. Tapi kalau sampai ada pengeroyokan berarti kan ada sesuatu yang salah. Tapi kalau emosi sesaat ya, saya bilang siapa aja bisa mengalami, hanya tinggal bagaimana dia mengendalikan emosinya gitu. Jadi saya meskipun ini kata orang Jawa bilang udah jatuh aja masih untung gitu kan. Ya untung bukan masalah pengeroyokan atau mungkin masalah sesuatu yang direncanakan gitu ya. Ini hanya emosional sesaat dalam proses di jalan raya gitu kan. Panasnya saya tidak tahu, makanya kita belum tahu nih kenapa sampai mencuat seperti itu. Karena saksi korbannya kan belum bisa diambil keterangan Mas. Sudah ada 2 saksi yang diambil ya, mana beda? Nah ya, ada 2 saksi kita ambil keterangan. Kemudian pelakunya juga ada di Pemdam. Ya, nanti kalau beliau ini Pak Teguh ini sudah bisa recovery, dia akan ambil saksi. Sehingga kita tahu betul nih kenapa bisa seperti itu gitu.